Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat merayakan Paskah buat teman-teman yang merayakan. Hadir kembali di sini ya, kita ngobrolin lagi tentang Indonesia. Ya, kali ini kita ngobrol tentang krisis energi, di mana krisis energi ini di ASEAN sudah terjadi ya. Indonesia bagaimana? Ya, Indonesia tinggal menunggu dampaknya saja ya. Ketika negara-negara ASEAN mulai panik karena harga BBM melonjak, Indonesia masih terlihat tenang ya. Pertanyaannya itu, ini benar-benar aman atau cuma ditahan sementara? Oke? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa bantu saya teman-teman subscribe channel ini, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya karena kita akan banyak berdiskusi mengenai isu-isu aktual yang sedang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kita masih tetap bisa bersilaturahmi secara panjang ya. Terima kasih. Sejak konflik di Timur Tengah memanas yang melibatkan perang Amerika, Israel, dan Iran, otomatis gangguan akan terjadi di Selat Hormuz ya. Jika gangguan terjadi di Selat Hormuz, bukan hanya Indonesia, tapi pasokan energi global langsung terguncang. Kenapa selat ini penting? Karena sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz ini. Ketika jalur ini terganggu, ya otomatis harga minyak dunia melonjak ya. Kalau dulu harganya $70 per barel, sekarang saat ini menjadi $100 per barel. Dan ini bukan sekedar angka, ini adalah pemicu krisis global. Sekarang kita lihat ke negara-negara tetangga kita di ASEAN ya, dampaknya sudah sangat nyata. Filipina bahkan sempat menetapkan status darurat energi. Vietnam, harga solar naik sampai lebih dari 100%. Thailand dan Malaysia sudah mulai mengurangi subsidi. Harga BBM di banyak negara di ASEAN sudah naik 2 digit ya dalam waktu singkat. Ini artinya apa? Negara-negara ini langsung terkena dampaknya karena mereka sangat bergantung pada impor energi. Dan harga BBM mengikuti pasar global secara cepat. Akibatnya inflasi di negara mereka naik, biaya hidup melonjak, tekanan sosial mulai muncul. Bagaimana dengan Indonesia? Kenapa terlihat stabil? Oke, fakta pentingnya adalah pemerintah menahan harga BBM lewat subsidi besar-besaran ya. Tahun 2026 sejak permulaan perang Amerika, Iran dan Israel ya, Indonesia sudah menaikkan anggaran subsidi. Bahkan sampai saat ini sudah mencapai sekitar 380-an triliun ya, mungkin lebih ya, boleh dikoreksi di kolom komentar kalau ada yang tahu. Dan karena belum berhenti nih perangnya, diperkirakan ya masih akan membengkak lagi subsidi untuk BBM ini. Artinya apa? Harga BBM yang kalian beli di pom bensin saat ini adalah bukan harga yang terlihat di pasar ya. Jadi harga itu adalah harga yang sudah disubsidi oleh pemerintah, khususnya untuk Pertalite dan solar subsidi. Di Indonesia saat ini yang cenderung naik itu, yang ikut harga global itu adalah BBM yang jenisnya Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex ya. Per April 2026 aja Pertamax naik sekitar 12.300 ya per liter. Dexnya bisa tembus di angka 14.500 per liter. Karena ini BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Jadi dia langsung mengikuti harga pasar ya, berubah sesuai dengan harga minyak dunia. Yang masih ditahan ya tentu saja ada Pertalite dan solar subsidi ya.
Harga ini masih relatif stabil karena masih ditopang sama APBN. Tapi sampai kapan ya? Jadi ingat, BBM itu, Pertalite dan solar subsidi itu bukan berarti murah ya, tapi ditahan harganya oleh pemerintah. Caranya gimana? Sebagian harga yang kita bayarkan ke pom bensin itu sebagian lagi dibayarkan oleh pemerintah. Seperti itu kira-kira ya. Sekarang yang paling penting dan jarang banget dibahas ya, produksi minyak Indonesia ini sekitar 600 sampai 700 ribu barrel per hari. Dan yang lebih mencengangkan, kebutuhan nasional kita adalah 1,5 sampai 1,6 juta barrel per hari. Teman-teman bisa bayangkan ya, kekurangannya kurang lebih 1 juta barrel per hari. Artinya ya, kita defisit dalam jumlah besar, kita harus impor kekurangannya juga dalam jumlah besar. Oleh karena itu kita sangat bergantung pada kondisi global juga. Jadi kalau dunia krisis energi, Indonesia tidak akan mungkin kebal, pasti akan terdampak juga. Dampaknya ke ekonomi, setiap kenaikan $1 ya harga minyak di Indonesia itu akan menambah beban subsidi sekitar 7 triliun. Ya. Bayangin ya teman-teman ya, sekali lagi saya bilang, setiap kenaikan $1 harga minyak dunia, ya, beban subsidi yang harus kita tanggung adalah 7 triliun. Ya. Jadi kenaikan harga minyak dunia dari $70 per barrel ke harga $100 per barrel, itu berarti ada kenaikan sekitar $30 ya. Bayangkan aja, jadi kaliin aja tuh 30 ya dikali 7 triliun ya. Jadi sudah 200-an triliun lebih ya yang harus digelontorkan pemerintah untuk menahan dampak peperangan di Timur Tengah sana agar tidak berdampak ke masyarakat pada lapisan paling bawah di Indonesia. Ya, efeknya tentu saja APBN defisit ya semakin besar, anggaran sektor lain otomatis harus dipotong. Ya. Dan kalau pemerintah tidak kuat menahan, APBN kita sudah tidak sanggup lagi mensubsidi dengan kebutuhan BBM subsidi itu ya. Artinya perang ini akan lama, BBM tidak bisa kita dapatkan dari luar, dan APBN juga tidak sanggup lagi menahan. Ya mau nggak mau, antara dua, kita APBN kita kolaps atau kita biarkan Pertalite mengikuti juga harga pasar ya. Seperti itu teman-teman. Jadi dampaknya ya harga BBM bisa naik, inflasi otomatis naik, dan dengan kondisi sekarang ya, dengan kondisi rata-rata pendapatan per orang di Indonesia itu 3,3 jutaan per bulan. Ini bukan UMR per daerah ya, tapi kita sentralisasi aja bahwa pendapatan masing-masing orang di dalam skala nasional di Indonesia itu 3,3 juta per bulan ya. Otomatis daya beli pasti akan menurun ya, karena inflasinya naik, sedangkan gaji ya tidak ikut naik. Kalau krisis ini terus berlanjut ya makin parah lagi, ongkos transportasi bisa naik ya, harga pangan juga pasti ikut naik karena harga transportasi logistiknya makin mahal ya. UMKM sudah jelas yang paling terdampak banget, pasti akan terpukul ya. Dan juga yang masyarakat kelas bawah ya, karena masyarakat kelas bawah kita itu banyak dari kalangan-kalangan